Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semua kelas 10. Semoga kalian selalu sehat dan tetap ada di rumah aja. Untuk hari ini, kita akan mulai pembahasan dari bab 3, lebih mendalam, yakni tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Tentunya kemarin kalian sudah banyak membaca dan menyimak sendiri kan di rumah melalui modul yang sudah Bapak berikan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan mengupas dulu apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang perlu kalian capai adalah di KD 3.3, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan KD 4.3, kalian harus mampu mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah, tujuan pembelajarannya kalian bisa simak sendiri. Oke, pastinya kalian sudah siap belajar. Tayangan kali ini tidak terlalu panjang, dan kalian nanti bisa melanjutkan di tugas di bagian akhir. Yang akan kita bahas pertama kali adalah kita akan lihat dulu pada konsep dari bab 3 ini sebelum kita bedah lebih dalam. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, namun ada baiknya kalian mencari tahu sendiri. Kita akan mengupas tuntas dulu pengertian sistem politik, kemudian membahas infrastruktur dan suprastruktur secara lebih dalam, khususnya di bagian komponen infrastruktur. Di era pasca kemerdekaan, kita akan menemukan adanya kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, media komunikasi atau pers, dan juga tokoh politik. Nah, kita sebenarnya sudah membahas tentang politik. Yang kalian tangkap, politik adalah pisau. Betul, politik adalah pisau. Apabila politik dipegang peranannya oleh orang yang baik, maka akan berhasil kemanfaatan dan juga kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila politik dipegang oleh orang yang berniat jahat, maka akan menghasilkan keburukan. Kemudian kita gabungkan dengan sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input masukan, ataupun output atau hasil, yang terdapat dalam lingkungan, dan diantaranya unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Jadi secara umum, sistem harus terdiri dari adanya input dan menghasilkan suatu output. Nah, secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai dasar kepada masyarakat yang menunjukkan pola hubungan fungsional di antara kegiatan politik tersebut. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh dari sebuah sistem, yakni sistem politik oleh David Easton, di mana di situ ada proses input dan juga proses output, yang keduanya dipengaruhi atau adanya umpan balik dari lingkungan masing-masing. Biasanya apa sih yang diproses dalam suatu sistem politik itu? Inputnya itu berupa tuntutan dan dukungan. Di dalam sistem politik itu yang akan dibahas adalah sebuah kebijakan yang akan menghasilkan keputusan dan juga tindakan. Dan itulah bentuk outputnya. Oke, kita akan mulai pembahasan ke hal yang lebih mendalam, khususnya tentang struktur politik yang ada di dalam sistem politik Indonesia. Check this out.
Struktur politik Indonesia terbagi dua. Yang pertama adalah suprastruktur dan juga infrastruktur. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga suatu dengan yang lainnya. Begitulah sekilas gambaran dari suprastruktur politik, terutama yang berlaku di Indonesia. Nah, kalian sudah belajar tentang lembaga-lembaga negara kemarin. Kali ini kita akan menggolongkan lembaga negara di tingkat pusat, yakni adanya yudikatif, eksekutif, legislatif, dan juga eksaminatif, itu sebagai suatu suprastruktur politik. Nah, berbeda dengan suprastruktur politik yang merupakan lembaga-lembaga negara atau lembaga resmi, kalau infrastruktur adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang segala sesuatunya berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam aktivitas yang dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung suatu lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Nah, di sini kita jadi bisa melihat inilah infrastruktur politik yang menunjang dari sistem politik. Begitu juga suprastruktur politik. Yuk kita tumpas lagi lebih dalam. Nah, apa sih itu fungsinya dari infrastruktur politik? Yang pertama, yakni pendidikan politik yang ada di masyarakat. Masyarakat kan terbagi dalam 3 level, di mana ada yang berpolitik rendah atau parokial, ada yang berpolitik di tingkat menengah atau kaula, ada juga politik yang sudah aktif bahkan tergabung di dalam beberapa organisasi atau kelompok politik yang disebut partisipan. Yang pertama, selain dari pendidikan politik, ada fungsi yang lain, yakni menyatukan kepentingan yang beraneka ragam, menyalurkan segala aspirasi dan pendapat warga negara, menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin, dan juga sebagai komunikasi politik. Nah, komponen-komponen dari infrastruktur politik itu bentuknya biasanya ada 5. Yang pertama adanya partai politik, adanya golongan kepentingan atau interest group, adanya alat komunikasi politik atau media massa atau pers, adanya golongan penekan atau pressure group, dan yang terakhir adanya tokoh politik. Mungkin dari 5 kelompok tersebut, kamu sudah sering lihat mereka hilir mudik di TV berita di Indonesia. Oke, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita akan dilanjutkan secara offline. Kamu akan mengikuti sebuah quiz yang sudah terhubung dengan classroom kalian. Tolong kalian segera aktifkan dan kalian ikuti dengan baik karena waktunya tidak panjang, hanya hingga jam 12 siang di hari ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, segala kebaikan harus kalian amalkan. Kalian gunakan untuk kepentingan orang banyak. Salam sehat, tetap di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.